Halo semua, selamat datang. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Fadil Subandrio, Krisna Putrasani, Bintang Al-Hakim, dan Puspita Sari. Pada video kali ini kami akan membahas tentang materi persepsi dan pengambilan keputusan individual. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama membahas arti persepsi dan faktor dari persepsi. 2. Menjelaskan teori atribusi. 3. Menjelaskan hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. 4. Bandingkan model pengambilan keputusan yang rasional dengan rasionalitas dan intuisi yang terbatas. 5. Menjelaskan bagaimana perbedaan individu dan kendala organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan. 6. Bandingkan 3 kriteria keputusan etis. 7. Menjelaskan model kreativitas 3 tahap. Pengertian dari persepsi dan faktor persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita mengatur dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan kita. Apa yang kita rasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif. Teori atribusi. Teori atribusi mencoba menjelaskan cara kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna yang kita kaitkan dengan suatu perilaku. Teori atribusi menunjukkan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba untuk menentukan apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal. Secara internal, perilaku yang disebabkan adalah mereka yang mengamat percaya bahwa di bawah kendali perilaku individu lain. Eksternal, perilaku yang disebabkan adalah apa yang kita bayangkan situasi mereka memaksa individu untuk melakukan. Sekarang kita bahas ketiga faktor penentu tersebut, yaitu keistimewaan. Mengacu pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apakah karyawan yang datang terlambat hari ini juga orang yang secara teratur menghancurkan jenis komitmen? Yang ingin kami ketahui adalah apakah perilaku ini tidak biasa? Jika iya, kemungkinan besar kami akan memberikannya atribusi eksternal. Jika tidak, kita mungkin akan menilai perilaku tersebut bersifat internal. Jika setiap orang menghadapi situasi yang sama, merespon dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan bahwa perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Perilaku karyawan yang terlambat memenuhi kriteria ini jika semua karyawan yang mengambil rute yang sama juga terlambat. Dari perspektif atribusi, jika konsensus tinggi, Anda mungkin akan memberikan atribusi eksternal untuk keterlambatan karyawan. Sedangkan jika karyawan lain yang mengambil rute yang sama berhasil bekerja tepat waktu, Anda akan mengaitkan keterlambatannya dengan penyebab internal. Akhirnya seorang pengamat mencari konsistensi dalam tindakan seseorang. Apakah orang tersebut merespon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu, datang terlambat 10 menit untuk bekerja, tidak dianggap sama bagi karyawan yang tidak terlambat selama beberapa bulan seperti karyawan yang terlambat 3 kali seminggu. Semakin konsisten perilaku, semakin kita cenderung mengaitkannya dengan penyebab internal. Pada gambar ini merangkum elemen kunci dalam teori atribusi. Ini memberitahu kita bahwa jika seseorang umumnya melakukan pada tingkat yang sama pada tugas-tugas terkait seperti yang dia lakukan pada tugasnya saat ini, karyawan sering berkinerja berbeda, lebih baik atau lebih buruk daripada dalam hal ini. Tugas dan kinerja pada tugas saat ini konsisten dari waktu ke waktu. Siapapun yang menilai pekerjaan kemungkinan besar akan menganggapnya bertanggung jawab atas kinerja tugasnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesalahan dalam mendistorsi atribusi.
merupakan kesalahan hubungan yang fundamental, tingginya kecenderungan untuk merendahkan faktor eksternal dan meninggalkan faktor internal atau faktor pribadi dalam menilai orang lain. Contohnya, jika target sales tidak tercapai, hal itu disebabkan karena salesman malas. Biasanya, memikirkan diri sendiri merupakan kecenderungan individu yang menghubungkan keberhasilan dengan kemampuan mereka, tetapi mengkaitkan kegagalan dengan faktor eksternal. Antara lain, keberhasilan diri, yaitu faktor dari internal, dan kegagalan diri sendiri, itu faktor dari eksternal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jalan pintas umum menilai orang lain. Antara lain, yang pertama, ada persepsi selektif, menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Contohnya, manajer yang mengkritisi keadaan perusahaan sesuai dengan bidangnya saja. Yang kedua, ada efek halo, artinya membuat sebuah gambaran umum tentang seseorang individu berdasarkan sebuah karakteristik saja. Yang ketiga, ada efek kontras, merupakan evaluasi tentang karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui, yang mendapat nilai lebih tinggi atau lebih rendah untuk karakteristik yang sama. Contohnya, seorang pelamar cenderung menerima evaluasi yang lebih baik apabila didahului oleh pelamar yang lebih buruk. Selain itu, jalan pintas umum menilai orang lain ada proyeksi. Proyeksi menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu lain. Contohnya, Anda adalah seorang yang jujur dan bisa dipercaya, maka Anda menganggap orang lain juga jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, ada pembentukan stereotip, merupakan menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok di mana ia tergabung dari suku, bangsa, ras, dan agama. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Individu membuat keputusan pilihan di antara dua atau lebih alternatif. Idealnya pengambilan keputusan akan menjadi proses yang objektif. Tetapi secara individu membuat keputusan dan kualitas pilihan mereka sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka masing-masing. Pengambilan keputusan individu merupakan faktor penting dari perilaku di semua tingkatan organisasi. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap masalah, artinya ada perbedaan antara keadaan saat ini dan beberapa keadaan yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan tindakan alternatif. Sekali lagi, proses persepsi kita akan mempengaruhi hasilnya. Akhirnya, kita harus mempertimbangkan bagaimana persepsi kita tentang situasi mempengaruhi keputusan kita sendiri. Selanjutnya, ada model pengambilan keputusan yang rasional dengan rasionalitas dan institusi yang terbatas. Pengambilan keputusan yang rasional, kita sering berpikir pengambilan keputusan terbaik adalah rasional dan membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan yang ditentukan. Keputusan rasional mengikuti 6 langkah model pengambilan keputusan rasional. Antara lain, yang pertama, definisikan masalahnya. Yang kedua, identifikasikan kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasikan bobot pada kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatifnya. Yang keenam adalah pilih alternatif yang paling terbaik. Selanjutnya, rasionalitas terbatas. Seringkali kita tidak mengikuti model pengambilan keputusan yang rasional karena suatu alasan kemampuan pemrosesan informasi kita yang terbatas membuat tidak mungkin untuk mengasimilasi semua informasi yang diperlukan untuk dioptimalkan. Bahkan jika informasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah, banyak masalah yang tidak memiliki solusi optimal karena terlalu rumit untuk dicocokkan dengan model pengambilan keputusan yang rasional. Intuisi mungkin cara yang paling tidak tepat rasional untuk membuat pengambilan keputusan intuitif terjadi di luar pemikiran sadar, bergantung pada asosiasi holistik atau hubungan antara potongan informasi yang berbeda, cepat, dan bermuatan efektif. Berarti itu melibatkan emosi.
Selanjutnya, ada perbedaan individu dan kendala organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada perbedaan individu. Kepribadian penelitian menunjukkan kepribadian mempengaruhi keputusan kita. Yang pertama ada jenis kelamin, siapa yang membuat keputusan yang lebih baik, pria atau wanita. Itu tergantung pada situasi. Ketika situasinya tidak membuat stres, pengambilan keputusan oleh pria dan wanita memiliki kualitas yang hampir sama. Dalam situasi stres, tampaknya pria menjadi lebih egosentris dan membuat keputusan yang lebih beresiko, sementara wanita menjadi lebih berempati dan pengambilan keputusan mereka meningkat. Perbedaan individu dan kendala organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada kemampuan mental. Seseorang dengan tingkat kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat. Jadi mungkin berharap mereka tidak terlalu rentan terhadap kesalahan keputusan umum. Kemudian ada perbedaan budaya. Perlu menyadari bahwa latar belakang budaya pembuat keputusan dapat secara signifikan mempengaruhi pemilihan masalah, kedalaman analisis, pentingnya ditempatkan pada logika dan rasionalitas, dan apakah keputusan organisasi harus buat secara otoritis oleh manajer individu atau kolektif dalam kelompok. Kemudian ada menyenggol, menggunakan psikologi untuk menghindari kecenderungan negatif alami kita. Dalam organisasi, dorongan biasanya melibatkan penempatan strategis fakta dan sumber daya yang secara halus menyarankan keputusan yang lebih baik. Kendala organisasi, sistem evaluasi kinerja. Manajer dipengaruhi oleh kriteria di mana mereka dievaluasi. Jika seorang manajer divisi yakin pabrik manufaktur di bawah tanggung jawabnya beroperasi paling baik ketika dia tidak mendengar hal negatif, manajer pabrik akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk memastikan bahwa informasi negatif tidak sampai kepadanya. Kemudian sistem penghargaan organisasi mempengaruhi pembuat keputusan dengan menyarankan pilihan mana yang memiliki hasil pribadi yang lebih baik. Kemudian ada peraturan formal. Semua kecuali organisasi terkecil membuat aturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan membuat individu bertindak dengan cara yang diinginkan dalam melakukannya. Mereka membatasi pilihan keputusan. Kemudian kendala waktu yang diberlakukan sistem, hampir semua keputusan penting datang dengan tenggat waktu yang jelas. Kemudian ada presiden sejarah, keputusan tidak dibuat dalam ruang hampa melainkan memiliki konteks. Bandingkan 3 kriteria keputusan etis. Ada tolak ukur etika. Pertama adalah utilitarisme yang mengusulkan pengambilan keputusan semata-mata atas dasar hasil, idealnya untuk memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Kemudian kriteria etis lainnya adalah membuat keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan hak istimewa yang mendasar, sebagaimana diatur dalam dokumen seperti US Bill of Rights. Penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan proses hukum. Kemudian ada kriteria ketiga, adalah memaksakan dan menegakkan aturan secara adil dan tidak memihak untuk memastikan keadilan atau distribusi manfaat dan biaya yang adil. Perspektif keadilan kadang-kadang digunakan untuk membenarkan orang membayar upah yang sama untuk pekerjaan waktu tertentu, terlepas dari perbedaan kinerja, dan menggunakan senioritas sebagai penentu utama dalam keputusan PHK. Aktivitas 3 tahap, perilaku kreatif, rumusan masalah. Setiap tindakan kreativitas dimulai dengan masalah yang dirancang untuk dipecahkan oleh perilaku tersebut. Pengumpulan informasi. Mengingat suatu masalah, solusinya jarang ada secara langsung. Kita perlu waktu untuk belajar lebih banyak dan memproses pembelajaran itu. Generasi ide. Ide generasi adalah proses perilaku kreatif di mana kita mengembangkan solusi yang mungkin untuk suatu masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Evaluasi ide. Akhirnya saatnya untuk memilih dari ide-ide yang telah kita hasilkan. Dengan demikian, evaluasi ide adalah proses perilaku kreatif di mana kita mengevaluasi solusi potensial untuk mengidentifikasi solusi terbaik. Penyebab perilaku kreatif. Ada kecerdasan dan kreativitas. Kecerdasan berhubungan dengan kreativitas. Orang pintar lebih kreatif karena mereka lebih baik dalam memecahkan masalah yang kompleks. Namun, individu yang cerdas mungkin juga lebih kreatif karena memiliki memori kerja yang lebih besar.
yaitu mereka dapat mengingat lebih banyak informasi yang berkaitan dengan tugas yang ada. Kemudian ada kepribadian dan kreativitas. Ciri-ciri orang kreatif lainnya termasuk kepribadian proaktif, kepercayaan diri, pengambilan resiko, toleransi terhadap ambiguitas dan ketekunan, harapan, self-fiasi atau kepercayaan pada kemampuan Anda, dan pengaruh positif juga memprediksi kreativitas individu. Dalam model kreativitas 3 tahap, yaitu adanya penyebab perilaku kreatif, dipengaruhi dengan adanya keahlian, di mana keahlian itu merupakan suatu dasar yang paling penting untuk menghasilkan potensi kreatif. Potensi kreativitas meningkat ketika individu itu memiliki kemampuan, pengetahuan, kecakapan, dan keahlian yang serupa dengan bidang usahanya. Kemudian yang keempat, kreativitas itu juga dipengaruhi dengan etika. Nah, meskipun kreativitas itu berkaitan dengan banyak karakteristik individu yang diinginkan, itu juga tidak berkorelasi dengan etika. Mungkin orang yang curang itu mungkin sebenarnya lebih kreatif daripada mereka yang berperilaku etis. Nah, ada penelitian baru seperti ini, bisa jadi ketidakjujuran dan kreativitas itu keduanya berasal dari keinginan yang melanggar aturan. Selanjutnya, dalam model kreativitas 3 tahap, yaitu adanya lingkungan kreatif, sebenarnya faktor lingkungan apa sih yang mempengaruhi apakah potensi kreatif itu diterjemahkan ke dalam perilaku kreatif? Yang pertama, dan mungkin yang paling penting adalah adanya motivasi. Jika Anda termotivasi untuk menjadi kreatif, kecil kemungkinan Anda akan menjadi kreatif. Kemudian, organisasi itu juga mendorong adanya aliran bebas ide. Jadi kita memiliki ide yang bebas dengan adanya organisasi, termasuk memberikan penilaian yang adil dan juga konstruktif. Nah, kebebasan dari aturan yang berlebihan itu akan mendorong kreativitas. Misalnya, karyawan harus memiliki kebebasan untuk memutuskan pekerjaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, sehingga karyawan itu memiliki kebebasan ide dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian, tampaknya manajer itu sangat mempengaruhi hasil, di mana manajer itu mungkin dapat meningkatkan inovasi ketika sumber daya ataupun ide-ide itu mulai terbatas, yaitu dengan cara mendorong karyawan untuk menemukan ide-ide baru yang dapat mereka ciptakan, yang dapat mereka inovasikan, dan juga dapat dengan memberikan perhatian langsung. Kemudian kepemimpinan yang baik juga itu penting bagi kreativitas, di mana seorang pemimpin itu dapat memberikan sebuah kondisi atau situasi yang baik sehingga karyawan dengan nyaman dapat menghasilkan inovasi dan ide-ide yang baru. Kemudian tim yang beragam itu juga mungkin dapat memunculkan ide-ide yang lebih kreatif. Karena apa? Dengan tim yang beragam kita dapat mengenal lingkungan itu juga secara beragam. Dengan demikian ide-ide kreativitas itu juga akan lebih beragam dan lebih berkreatif. Kemudian hasil kreatif atau inovasi, kita dapat mendefinisikan bahwa hasil kreatif itu sebagai ide atau solusi yang dinilai baru dan juga memiliki manfaat oleh pemangku kepentingan yang berkaitan. Kemudian pembaruan itu sendiri tidak menghasilkan hasil yang kreatif jika itu tidak memiliki manfaat. Jadi hasil kreatif itu dapat dibilang sebagai ide jika itu memiliki manfaat dan nilai yang baru. Jadi solusi di luar tembok atau di luar pembahasan itu akan menjadi kreatif jika mereka membantu memecahkan masalah. Nah, itu yang disebut dengan hasil kreatif, itu jika memiliki manfaat, memiliki nilai, dan juga dapat membantu dalam memecahkan masalah, itu yang disebut dengan hasil kreatif ataupun inovasi. Cukup sekian dan terima kasih presentasi kami dari kelompok 7. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Jika memang ada pertanyaan, bisa
di-share di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya.